Stainless steel berkualitas tinggi, sangat kuat, awet, dan higienis. Dilengkapi dengan fitur pendukung produksi skala industri. Panci masak dilengkapi dengan mixer pengaduk untuk rasa yang merata. Konsumsi listrik untuk mixer pengaduk lebih hemat. Kapasitas produksi 300 gram per proses untuk jenis popcorn bulat dan 500 gram per proses untuk tipe popcorn standar. Tungku dengan efisiensi bakaran yang efisien sehingga konsumsi gas untuk memasak lebih hemat. Mudah perawatan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk kita semua keberkahan dan kita diberikan taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala, dan hari ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Di pertemuan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, kita telah bahas tentang iman kepada malaikat. Begitupun sudah kita bacakan penjelasan tentang iman kepada kitab-kitab. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas pembahasan tentang beriman kepada para rasul, para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi. 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi ini ada 313, dalam riwayat 315 yang diangkat sebagai rasul. Dan dari 313 orang rasul ini dipilih 5 orang sebagai ulul azmi. Ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi. Dan di antara ulul azmi ini ada 2 orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat-sangat mulia. Keduanya mendapatkan gelar Khalil, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah qad
takhadhani khalila kama takhadha Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku khalilnya, kekasihnya, sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini kita harus yakini bahwa ada nabi, ada rasul. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan mereka memperingatkan manusia dari tagut. Apa itu tagut? Kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Ini harus kita pelajari, kita teladani, kita muliakan mereka sebagai manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz, ar-ruknur rabi', rukun yang keempat, min arkanil iman, di antara rukun-rukun iman, al-imanu birusulillahi ta'ala wa anbiya'ihi, beriman kepada rasul-rasul Allah dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari rukun iman. Beriman kepada para nabi dan rasul. Wa huwa yatadammanu thalathatu umurin. Kalau kita berbicara tentang iman kepada rasul, maka iman kepada rasul mengandung 3 poin penting. Ada 3 poin penting di dalam pembahasan iman kepada rasul yang merupakan rukun iman yang keempat. Apa saja ma'asyiral muslimin? Mari kita lihat perkataan muallif rahimahullahu ta'ala. Al-amrul awwal. Poin yang pertama. Al-imanu bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasula. Setiap muslim harus yakin, harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus pada setiap umat rasul. Jadi Allah mengutus rasul pada setiap umat. Dan nanti rasul ini jumlahnya beragam. Ada yang 1 orang diutus, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. 1 orang misalnya Nabi Lut diutus kepada kaumnya. 2 orang Nabi Musa dan Nabi Harun. 3 orang ashabul qaryah di surah Yasin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun. Berikanlah kepada mereka 1 contoh tentang penduduk 1 negeri tatkala datang kepada mereka para rasul. Idh arsalna ilaihi muthnaini fakadzabuhuma. Tatkala kami utus kepada mereka 2 orang rasul, tetapi 2 orang rasul ini didustakan. Fa'azzazna bithalith. Maka kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Jadi 3 orang rasul datang di satu waktu. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa setiap umat diutus kepada mereka rasul. Hanya saja penting diketahui, dari 124.000 nabi, 313 rasul, sebagiannya diceritakan kisahnya oleh Allah. Minhum man qasasna, di antara mereka ada yang sudah kami ceritakan, kata Allah. Wa minhum man lam naqsus, ada juga yang belum kami sebutkan kisahnya. Dan kita harus beriman secara umum, baik kepada nabi yang telah diceritakan perjalanan hidupnya di dalam Al-Quran atau dalam sunnah,
ataupun yang belum diceritakan, kita beriman secara global. Yad'uhum ila tauhid. Para nabi itu datang untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Wa yanhahum 'anis syirik, dan melarang mereka dari perbuatan kesyirikan. Awwaluhum Nuhun wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada hadisnya ya, dalam hadis syafaat riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti di padang mahsyar manusia berada dalam kecemasan yang luar biasa, kegundahan yang tidak bisa digambarkan, kesedihan yang berat. Mereka berusaha mencari pertolongan. Mereka datang kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam menjawab, aku tidak sanggup. Lalu mereka datang kepada Nabi Nuh sambil berkata, ya Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Oleh karenanya Rasul pertama adalah siapa? Nuh alaihi salam. Wa annahum basyarun, dan mereka itu adalah manusia. Arsalahumullahu ta'ala rahmatan lil alamin, yang telah diutus oleh Allah sebagai rahmat. Para nabi dan rasul itu anugerah besar untuk alam semesta. Kedatangan nabi dan rasul artinya datangnya keberkahan, kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini di surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul. Untuk apa mereka datang? An i'budullaha, untuk mengajak manusia memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan agar manusia menjauhi taghut, segala bentuk kesyirikan. Wa kama qala ta'ala, kata beliau, dan sebagaimana Allah firmankan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Sesungguhnya kami, ya Rasulullah, telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh alaihi salam. Perhatikan kalimatnya. Sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh alaihi salam. Wan nabiyyina min ba'dih, dan kepada nabi-nabi setelah Nuh alaihi salam. Ya. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah di surat An-Nisa ayat 165, rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Itulah rasul-rasul yang datang membawa kabar gembira dan memberikan peringatan kepada mereka yang ingkar, agar kelak mereka tidak memiliki hujjah, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya para nabi dan rasul datang menegakkan hujjah Allah di hadapan manusia. Ini yang baik, ini yang buruk, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dijelaskan semua. Ya, agar kelak manusia tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama kaitan dengan iman kepada Rasul adalah al-imanu bi anna Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasula. Yakin, iman, percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul untuk setiap umat. Hanya saja ada yang dikisahkan dan banyak yang tidak dikisahkan. Jelas, ma'asyiral muslimin,
Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, al-amru tsani. Poin yang kedua kaitan dengan iman kepada Rasul. Al-imanu biman dzukirat lana asma'uhum min rusulillahi wa anbiya'ihi bismih. Poin yang kedua adalah beriman. Artinya yakin dan percaya terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah disebutkan nama-namanya. Ya, dan kita menetapkan nama-nama tersebut untuk mereka. Jadi mempercayai para nabi dan rasul secara global dan mempercayai nabi dan rasul secara spesifik kalau memang sudah diceritakan oleh Allah kisahnya. Contohnya kata beliau, kaulil azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Dari mulai Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi salatu wassalam. Alaihimus salatu wassalam. Ini urutannya begitu. Urutannya pertama ulul azmi Nabi Nuh yang paling senior. Lalu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan wahum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad wa ka Idris, dan kita wajib meyakini nama-nama nabi. Contohnya Idris, wa Yunus, wa Daud, wa Sulaiman, wa Zakaria, wa Yahya, wa ghairihim salawatullah wa salamuhu alaihim, atau yang lainnya, nama-nama yang lain yang telah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Wa man lam yuzkar ismuhu minhum nu'minu bihim ala wajhil ijmal. Adapun nama-nama nabi yang belum diceritakan kepada kita, ya kita percaya dalam pengertian yang umum. Percaya bahwa Allah pernah mengutus nabi dan rasul yang jumlahnya sekian. Kita percaya. Jadi kalau yang tidak dikisahkan, ya kita percaya secara global. Tapi kalau yang dikisahkan, kita percaya secara rinci. Ya, secara rinci. Fanu'minu bi anna lillahi anbiya'un wa rusulan siwa man dzukirat lana asma'uhum. Maka kita percaya bahwa Allah memiliki nabi-nabi dan rasul-rasul selain daripada apa yang telah disebutkan nama-namanya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 78. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ. Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, di antara rasul-rasul itu, man qasasna alaik. Ada yang sudah kami kisahkan. Tetapi ada juga yang belum dikisahkan. Kalau yang sudah dikisahkan, nu'minu bihi ala wajhi tafsil. Kita meyakininya secara terperinci. Dan yang belum diceritakan, kita mempercayainya secara global, secara ijmal. Waqad jaa'a fi haditsin sahihin anna adada rusulin Rabbi azza wa jalla wa ta'ala wa taqaddasa 315 rasulan. Jumlahnya ada 315 ya. Hadis ini riwayat Imam Ad-Darimi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Dan banyak riwayatnya ya. Kita tidak bacakan riwayatnya. Di sini beliau membawa riwayat banyak sekali, tapi kita tidak bacakan. Kemudian al-amru tsalits, poin yang ketiga kaitan dengan iman kepada Rasul. Anna aqidata rusulillahi ta'ala wahidatun. Kita harus yakin dan percaya bahwa akidah para nabi dan rasul adalah akidah yang satu. Jadi nabi 124.000, rasul 315.
Mereka beda syariat saja, tapi akidahnya satu. Amma syara'i'uhum fa mukhtalifatun fi tafsilat ahkamiha. Tapi kalau syariat yang beda itu rincian-rinciannya. Walaupun secara global ya sama. Salat ada di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa ada salat. Mungkin rinciannya yang berbeda, rincian-rincian hukumnya yang berbeda. Kama qala ta'ala, sebagaimana pernah Allah firmankan, Al-Maidah 48, Allah katakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi itu kami jadikan untuk mereka syariat. Jadi ada syariatnya. Syariat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, masing-masing ada syariatnya. Walaupun mereka memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu ala jami'i ahlil ard, dan wajib atas semua penduduk bumi, insuhum wa jinnuhum, baik dia manusia ataupun jin, ba'da bi'sati khatimil mursalin, pasca diutusnya penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yattabi'u syari'atah, wajib mereka semua mengikuti syariat Nabi ini. Karena syariat yang dibawa oleh beliau nasikh, telah membatalkan semua syariat yang pernah ada sebelumnya. Batal semua. Semua syariat sebelumnya batal dengan datangnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allati ba'athahu Allah ta'ala ilaihim, yang telah Allah utus kepada mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf 158. Allah katakan, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Wahai manusia, kata Allah, aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Kalian semua, bukan hanya bangsa Arab. Sesungguhnya Allah dialah Raja di langit dan di bumi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya yang ummi, yang tidak membaca dan menulis, yang beriman kepada Allah, kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, ikutilah Nabi tersebut, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kama annahu yajibu ala kulli ummatin ittiba'u nabiyyiha, sebagaimana umat ini wajib mengikuti nabinya, yaitu nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu ba'da bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam nusikhat jami'asy syara'i as-sabiqah. Betul, Bani Israel wajib mengikuti nabi mereka, dan umat-umat yang lain wajib mengikuti nabi-nabi mereka. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, terhapuslah, dibatalkan semua syariat sebelum beliau. Fayajibu ala jami'il alamina ba'da bi'satihi sallallahu alaihi wasallam an yattabi'uhu, maka wajib untuk semua manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad. Wa yatrukus syari'at as-sabiqah, dan wajib bagi mereka meninggalkan syariat sebelumnya. Allati ba'atha biha nabiyyun qablahu, yaitu yang diutus dengannya nabi sebelum Nabi Muhammad. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Ali Imran 85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia kelak termasuk orang yang merugi. وَلِمَا سَبَقْ ذِكْرُهُ إِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْكُتُبِ,
dan sebagaimana yang telah kita jelaskan ketika kita menjelaskan beriman kepada kitab. Dan berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad berkata, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih," demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah," tidaklah ada seorang manusia yang mendengar tentang diriku, Yahudi wala Nasrani, baik yang mendengar itu beragama Yahudi atau Nasrani, summa yamutu, lalu dia meninggal, walam yu'minu, tetapi belum sempat beriman, billadzi ursiltu bih, dengan apa yang dengannya aku diutus, illa kana min ashabin nar, kecuali kelak termasuk penghuni neraka. Artinya, setelah diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada lagi syariat kecuali syariatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada lagi jalan menuju Allah kecuali melalui jalannya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pembuat saripati umbi-umbian SFJ 680 untuk kebutuhan pasca produksi agroindustri perkebunan singkong dan produksi umbi-umbian. Mesin ini memproses aneka umbi segar seperti singkong, ubi jalar, ketela, hingga kentang menjadi saripati yang digunakan sebagai bahan baku aneka industri makanan. Desain mesin kokoh terbuat dari material berkualitas. Motor listrik dengan kinerja optimal didukung dengan saringan yang berukuran hingga 80 mesh untuk membuat proses ekstrak lebih maksimal. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk membuat jalannya proses produksi lebih lancar. Kapasitas produksi sebanyak 500 kg per jam untuk jenis umbi-umbian dan 1000 kg per jam untuk jenis kentang. Top quality product, lebih hemat sebagai investasi usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama." Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah,
pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas kita. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersil area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813 2969 5359. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa untuk ikut bergabung bersama kami di studio menggunakan dua layanan kami, di layanan telepon 0812 1998 1555. Dan tentunya Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812 9345 sekian. Baik, kita ingin mencoba memulai sesi kedua ini dengan pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Dalam Al-Quran surat Al-An'am 130 Allah berfirman, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu hari ini? Yang ingin saya tanyakan, apakah rasul untuk jin itu berasal dari golongan jin? Allah alam bisawab ya, kalau kita lihat konteks ayatnya ya dipahami seperti itu. Ya, dipahami seperti itu. Hanya saja Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dia diutus kepada jin dan manusia. Ya, tetapi sebelumnya ya kalau pertanyaan apakah mungkin ada rasul dari kalangan jin, ya kalau bicara mungkin ya mungkin saja. Karena bukan hanya manusia yang diperintahkan untuk ibadah, jin pun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, oleh karenanya di banyak ayat kita melihat dan membaca kisah bahwa jin itu beriman kepada syariat Nabi Muhammad. Artinya mereka adalah mukhatabun, ya, mereka adalah orang-orang yang terkena perintah untuk beriman, beribadah. Ya, ada di surat Al-Ahqaf misalnya ya. Allah bercerita, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Surat Al-Jin, yahdi ila rusydi fa amanna bih. Ya. Katakanlah telah diwahyukan kepada kami bahwa ada sekelompok jin menyimak Al-Qur'an. Lalu mereka berkata, kami beriman. Itu ada di surat Al-Ahqaf pun ada. Ya falamma apa Allah katakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum. Itu perkataan jin. Ketika jin selesai mendengarkan ayat Al-Quran, mereka pulang ke negeri mereka sambil mengajak umatnya untuk beriman, untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk beribadah. Artinya sebagaimana manusia diperintahkan beribadah, takwa, taat, begitu pun jin. Maka mungkin tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin, ya mungkin saja sebagaimana tadi ayat yang disampaikan.
Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu. Ustaz, saya mau izin nanya. Iya Ibu. Di kampung saya itu kan masjid yang dekat rumah itu adanya agak berat. Terus masjid yang di jauh itu sudah adzan. Bolehkah saya mulai sholat Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid yang dekat rumah belum azan, tapi yang jauh sudah azan duluan. Bolehkah saya memulai sholat? Ukurannya bukan mana yang lebih dulu atau mana yang belakangan, tetapi ukurannya sudah masuk waktu sholat atau belum. Ya, artinya kadang sebagian masjid, apalagi di kampung, ketika masyarakatnya kebanyakan petani, ya, di beberapa daerah tidak ada kumandang azan zuhur. Yang ada azan subuh, azan maghrib, azan isya. Karena rakyatnya nggak banyak dan mereka bertani, pulangnya sore. Ya, atau terkadang terlambat karena tidak ada muazzin tetap. Ada yang terlambat 5 menit, 10 menit misalnya. Maka ukurannya bukan mana yang lebih dulu atau mana yang belakangan, tetapi sudah masuk waktu atau belum. Ya, sudah masuk waktu atau belum. Artinya kita harus memastikan, ini sudah masuk, ini azan nih, sudah masuk waktu belum? Sudah, ya sudah sholat. Ya sholat. Karena azan itu sebenarnya secara bahasa artinya i'lam, pemberitahuan bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Adapun waktu masuknya sholat itu bukan ada azannya. Jadi masuknya waktu sholat hukum asalnya bukan azan. Karena azan sifatnya hanyalah i'lam, pemberitahuan supaya masyarakat tahu waktu sholat sudah masuk. Adapun waktu sholat itu sendiri ditentukan dengan waktu. Misalnya subuh, terbitnya fajar, kan begitu. Zuhur, tergelincirnya matahari dari posisi tengah, tergelincir ke sebelah barat, ditandai dengan munculnya bayangan sepanjang tali sendal, kan begitu. Waktu asar ketika panjang bayangan sama tinggi dengan panjang benda. Itu ukurannya, bukan azan. Azan hanyalah pemberitahuan masuknya waktu salat. Allah alam bisawab. Ada Ibu Lia di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Ibu Lia, Assalamualaikum. Sepertinya baik. Halo. Ya, selamat. Pertanyaannya begini Ustaz. Baik. Kalau hadis baca tasahud itu sholawatnya ya, yang mendekati kebenaran, yang mendekati yang lebih kuat dalilnya itu yang mana yang saya hafal? Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang hafal yang pertama. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang lebih kuat, yang mana yang harus saya ikuti Ustaz? Baik Ibu. Ibu baca redaksinya dari sumber apa itu Ibu? Ada yang kedua, pertanyaan lagi Ustaz, yang kedua. Halo? Iya, silakan. Gini Ustaz, saya kalau mengikuti suatu amalan itu berusaha untuk berhati-hati. Kalau saya mendengar yang lebih banyak membacakan dalil, itu yang saya ikuti. Contohnya seperti kayak surat Yasin gitu kan, ada juga banyak yang mengikuti, katanya katanya kan ada yasinan gitu ya. Cuman saya nggak sering dengar dalilnya gitu yang lebih kuat. Cuman yang saya sering dengar itu surat Al-Kahfi. Kan ada yang dibaca katanya malam Jumat. Nah, yang saya dengar itu yang yang surat Al-Kahfi dibaca setiap malam Jumat itu. Jadi saya yang mengikutinya yang itu, yang surat Al-Kahfi.
Baik Ibu, insya Allah sudah sampai. Itu lebih kuat, itu surat Al-Kahfi dibaca setiap malam Jumat gitu Ustaz. Terus Iya. kalau apalan surat Al-Kahfi yang 10 ayat pertama itu dibacanya waktu kapan itu Ustaz? Dihafal maksudnya? Kan katanya kalau melindungi kita dari Kalau hafal. menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Iya, siapa yang menghafalnya? Dia menghafalnya. Dan itu dibacanya kapan Ustaz? Baik. Ya, itu saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bacaan tasyahud memiliki banyak redaksi ya. Ada tasyahud Ibnu Abbas, ada tasyahud Ibnu Mas'ud, ya itu beda-beda. Ada tasyahud riwayat Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tasyahud Ibnu Mas'ud ya. Atau Ibnu Abbas, saya lupa itu. Adapun tasyahud Ibnu Abbas yang banyak di masyarakat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu riwayat Imam Muslim. Yang sebelumnya riwayat Bukhari dan Muslim. Begitupun dengan lafaz sholawat, itu beragam. Ada beberapa riwayat yang saya ingat ya, kalau kita baca dalam kitab seperti sifat sholat Nabi atau kitab-kitab yang lain, itu ada beberapa redaksi. Maka kalau yang beda-beda redaksi, beda-beda sedikit, misalnya penyebutan Ali Ibrahimnya sekali, itu Allah alam bisawab ya, kalau memang hadisnya sahih bisa dipakai yang ini atau yang itu. Ya, artinya kita tidak melihat mana yang lebih kuat atau mana yang lebih lemah. Itu boleh dipakai semua. Sebagaimana kalau sujud boleh saya baca Subhana Rabbiyal A'la. Boleh Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Boleh Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu pernah dibaca oleh Nabi. Atau ketika ruku Subhana Rabbiyal Azim. Atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh semua dipakai. Atau ketika duduk di antara dua sujud, itu macam-macam redaksinya. Ada Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ada Rabbighfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzukni. Ini redaksi-redaksi seperti ini warid. Memang ada dalam riwayat-riwayat hadis, ya, walaupun kita tidak hafal semua riwayat-riwayat itu, tetapi itu menunjukkan bahwa Nabi pernah baca yang satu redaksi dan pernah baca redaksi yang lain. Artinya ini namanya dalam istilah ulama khilaf tanawwu. Khilaf yang sifatnya keragaman. Pada hakikatnya tidak ada khilaf. Karena Nabi pernah membaca yang ini ataupun yang itu. Allah alam bissawab. Walaupun ya terus harus kita pelajari dan kita baca penjelasan para ulama tentang masalah itu. Begitupun masalah Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ya tentunya dibaca di hari Jumat. Dia lebih kuat dalilnya daripada dalil tentang membaca surah Yasin. Ya, apakah seorang Muslim dituntut untuk mengamalkan sesuatu dengan apa yang sesuai dengan ajaran Nabi? Ya jelas, karena memang Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang datang dari Nabi ambillah, yang dilarang tinggalkanlah. Oleh karenanya ya, kalau memang yang hadis sahihnya Al-Kahfi ya kita baca Al-Kahfi di hari Jumat. Lalu kapan menghafalkannya? Menghafalkannya dari sekarang. Kalau menghafal tidak ada kaitan dengan hari, tapi hafal. Siapa yang hafal 10 ayat dari Al-Kahfi, maka dia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Kapan ngapalinnya? Ya setelah ibu tahu hadisnya, ibu hafalkan, kan begitu. Kalau sudah hafal, kapan dibaca? Ya kapan saja dibaca. Sudah hafal. Ya, sudah hafal. Allah alam bisawab. Tapi baca Al-Kahfi ya, itu di hari Jumat secara khusus. Ya keutamaannya sama, dibebaskan dari fitnah Dajjal. Allah alam bisawab. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang sahih? Duha 44 atau 22? 22 atau 44?
Allah alam bisawab, pendapat yang paling kuat yang saya ketahui ya dua-dua. Ya dua-dua. Ya, hukum asalnya salat sunnah itu dua-dua. Ya, bukan 4-4. Hukum asalnya dia dua-dua. Ada di salat malam hadis Aisyah ya. Rasulullah salat 4 rakaat, la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kalian tanya panjang dan bagusnya. Hanya saja para ulama beda pendapat menafsirkan 4-4. Apakah 4-4 satu kali salam atau 2 kali salam? Karena ada hadis yang berbunyi salatul lail masna masna. Salat malam itu dua-dua. Ya, oleh karenanya hukum asalnya kata para ulama salat sunnah itu dua-dua. Ya, dua-dua. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti apa kalimat istighfar yang dianjurkan? Mohon pencerahannya. Dari Jambi. Istighfar, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Itu istighfar. Atau mau ditambah astagfirullahalazim, bagus. Atau mau diganti dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu enggak ada masalah, istighfar. Ya. Allah katakan di surat Nuh, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Istighfar, astagfirullah itu istighfar. Astagfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Itu istighfar. Atau sayyidul istighfar yang tadi kita contohkan. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belum haji, tapi orang memanggil saya Pak Haji. Bagaimana sikap saya? Karena nggak mungkin saya menjelaskan satu persatu. Sampai-sampai orang nggak kenal pun kadang-kadang begitu. Memang saya sudah umroh dan tinggal tunggu panggilan hamba Allah. Jadi beliau belum haji tapi sudah umroh. Jadi Pak Umroh. Bukan belum Pak Haji tapi baru Pak Umroh. Tapi orang manggil saya haji, ya sudah. Mudah-mudahan itu jadi doa. Mudah-mudahan itu jadi doa. Apalagi kalau di di negara Arab ya, di Yaman. Di Yaman itu pokoknya kalau ngelihat orang sudah tua sedikit jenggotan ya dipanggilnya Haj, ya Haj. Padahal belum tentu pernah ke haji. Itu panggilan saja. Ya Haj. Ya Haj Ali. Ya Fulan ya. Itu di Yaman begitu mereka. Ya Haj. Haj Ali. Dan itu panggilan. Kadang kita ingin memuliakan seseorang. Kita lihat dia pakai peci, berjenggot misalnya. Ada tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Lalu kita ingin memuliakan dia. Kita katakan, Pak Haji, sehat Pak Haji. Ya, apakah dia berdosa kalau dia tidak menjelaskan bahwa dia belum haji? Enggak, karena itu ya panggilan saja. Ya, itu panggilan penghormatan, panggilan ta'zim, dan lain sebagainya. Pertanyaannya habis dan waktunya masih tersisa sekitar 10 menit kurang ya. Jadi pemirsa masih bisa menggunakan layanan telepon atau layanan pesan singkat. Telepon 0812-1998 dan selanjutnya. Sepertinya ada penelepon atau belum ya? 1998 155. Sudah ada penelepon. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dari Bukit Tinggi. Nah, baik, silahkan Bapak. Ini bagaimana kita salat di belakang orang sufi ini? Kadang-kadang dia berzikir bersama, doa bersama. Baik. Lalu? Lalu kalau dibilang sama dia, Allah itu kan mendengar, kita bilang kan sami mendengar, melihat, tahu. Baik, itu saja Bapak. Jadi dibilangnya, menurut syariat bagaimana Ustaz? Saya kurang mengerti, jadi supaya memahami, gitu. Tolonglah di pencerahannya Ustaz ya. Baik. Allah alam bisawab ya, salat di belakang orang sufi, ya selama dia tidak melakukan bid'ah mukaffirah, dia tidak melakukan kebid'ahan yang sampai kepada derajat kekafiran, misalnya mengaku menyatu dengan Allah, atau mengaku tidak wajib sholat, atau mengaku bisa melihat Allah, atau apa misalnya tawaf di kuburan, menyembelih di kuburan,
meminta kepadaku selama dia tidak melakukan kebid'ahan yang mukaffirah, yang levelnya kesyirikan, maka hukum asalnya ya kita sah salat di belakang mereka, sah, ya sah kita salat di belakang mereka. Masalah kebid'ahan mereka itu tidak sampai merusak salat mereka tentunya ya. Artinya mereka suka melakukan kebid'ahan. Apakah itu merusak salat mereka? Hukum asalnya tidak. Selama salatnya terpenuhi rukun, syarat dan lain sebagainya, ya salat mereka tidak masalah ya. Dan kita boleh salat di belakang mereka, walaupun ya tidak kita jadikan mereka sebagai imam tetap. Tapi kalau berkebetulan kita salat di belakang mereka, para ulama mengatakan sah selama dia seorang muslim. Masalah dia zikir dengan suara yang keras, ya tinggal diberikan nasihat. Kita katakan kepada dia, saudaraku, Nabi Muhammad itu pernah menegur sahabat yang berzikir dengan suara yang keras. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya, Nabi berkata, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli. Ya, lembutkan suara kalian, kata Nabi. Dan itu sejalan dengan firman Allah di banyak ayat di Al-Quran. Salah satunya kisah tentang Zakaria di surat Maryam. Allah katakan, wa Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah saat Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, suara yang lirih. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qaul. Berdoalah kepada Rabbmu dengan harap dan cemas dan suara yang lirih. Jadi kita disuruh berdoa dengan suara yang lirih. Oleh karenanya Imam Syafi'i berpendapat, ya, tidak boleh menjaharkan, mengeraskan zikir illa min ajli ta'limin nas azkar, al-azkar. Kecuali dalam rangka mengajarkan manusia zikir-zikir. Jadi boleh nggak saya mengeraskan zikir saya? Kalau untuk mengejarkan santri-santri murid saya zikir boleh. Tapi kalau tidak ada tujuannya tidak boleh. Karena hukum asalnya zikir itu dengan suara yang lirih dan lembut, bukan dengan speaker keras-keras misalnya ya. Itu menyelisihi adab-adab yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pensiunan usia 60. Pada tahun 90 saya pindah dari desa ke kota mengikuti suami. Di tempat tinggal baru belum ada kegiatan pengajian. Kemudian saya mengadakan pengajian yasinan dan tahlilan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah setelah saya hijrah beberapa tahun yang lalu, insya Allah saya bingung bagaimana sikap saya menyampaikan ke ibu-ibu bahwa saya tidak ikut lagi, mengingat saya pendirinya. Masya Allah. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah untuk mengetahui jalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Bagaimana menjelaskannya? Jelaskan dengan apa yang ibu pahami. Jelaskan. Tentunya ibu meninggalkan itu karena ibu mendengar penjelasan. Sampaikan semampu ibu. Mohon maaf ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini bernilai pahala di sisi Allah. Karena kita melakukannya memang hanya mengharapkan ridho Allah. Tapi memang manusia itu harus terus belajar. Kan begitu? Manusia itu harus terus belajar. Dan ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, yang lebih bagus itu bukan hanya baca Yasin. Mulai hari ini kita tambahkan Yasin dengan yang lain-lain. Jadi pengajian kita bukan lagi pengajian Yasinan, tetapi pengajian Al-Quran. Ini saya sudah undang nih seorang guru, misalnya kan, seorang guru yang akan membimbing kita memperbaiki bacaan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya rasa yakin masyarakat kalau begitu akan, oh iya ya, bagus. Lama-kelamaan mereka mungkin akan bertanya, kenapa memang Bu kita nggak pernah Yasinan lagi? Oh iya, karena memang Al-Quran ternyata bukan surat Yasin saja begitu. Ya, Al-Quran bukan surat. Oh berarti saya udah nggak boleh lagi baca Yasin. Boleh. Ya, tetapi tidak ada pengkhususan setiap ada acara harus baca Yasin. Allah a'lam bishawab. Sampaikan dengan cara yang baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ummi dari Padang. Pertanyaan, mana yang lebih baik, puasa sunat Senin Kemis atau puasa 3 hari pertengahan bulan? Ya tentunya Senin Kemis lebih bagus. Karena Senin Kemis kalau ditotal 8 kali.
Puasa pertengahan bulan 3 kali. Tentunya yang 8 kali lebih utama dari yang 3 kali. Jelas? Senin Kemis itu kan dalam 1 bulan 8 kali. Kalau Ayyamul Bid dalam 1 bulan 3 kali. Lebih utama yang 8 kali dibandingkan yang 3 kali. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Bapak Herman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak. Dengan Abu Syukri di Perawang. Abu Syukri di mana Bapak? Di Perawang Pak, Riau. Barakallah. Silahkan Bapak. Ustaz, saya mau nanya. Ini melenceng dari apa? Dari kajian dari pagi yang Ustaz sampaikan. Silahkan Bapak. Saya kan pagi-pagi Ustaz ada ngasih ayam makan di belakang rumah. Jadi setiap saya ngasih makanin ayam, ada burung merpati datang, ada sekitar 10 ekor, tapi burung itu tidak diketahui siapa pemiliknya. Nah, jadi bagaimana sikap saya dengan burung ini? Burung ini setiap hari, dia dari pagi, kadang sore, siang dia makan di tempat belakang rumah saya itu, Ustaz. Jadi saya kepingin, apakah boleh nggak saya ini usir, mengambil burung itu gitu maksudnya, karena pemiliknya tidak diketahui itu datangnya dari mana. Apakah sama nggak dia dengan jenis burung-burung yang ada di luar gitu? Burung liar begitu ya? Apakah itu burung liar atau bukan? Bukan burung liar, Ustaz. Tapi dia burung merpati, Ustaz, yang biasanya juga ada di sekitaran rumah kita juga, tapi kita tidak tahu pemiliknya dari siapa gitu. Baik Pak, baik. Ya, sudah Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Abu Syukri di Riau ya. Allah alam bisa Abu Syukri ya. Merpati umumnya tidak liar. Merpati umumnya tidak liar. Walaupun di beberapa negara ya, di Eropa atau di Arab sana banyak yang liar. Liar dalam arti dia tinggal di atap-atap masjid. Kalau kita ke Masjid Kuba itu atau ke Masjid Haram kan banyak itu burung, atau di Masjid Kuba orang datang ke sana burung berdatangan. Liar itu tidak ada yang punya. Tentunya kalau di Indonesia umumnya burung merpati itu tidak liar, ada pemiliknya. Hanya saja karena dia udah 1 kali mendapatkan makanan di situ, dia menjadi kebiasaan datang. Ya, kebiasaan datang. Apakah kita boleh mengambilnya? Tentunya tidak. Hukum asalnya kita tidak boleh. Apalagi kita yakin itu ada pemiliknya, hukum asalnya tidak. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar. Tapi kan Ustadz, dia makan dari pakan yang saya berikan. Iya, lain kali jangan dikasih begitu kan. Tapi masalahnya dia datang terus. Ya sudah, kalau memang tidak bisa dihindari, paling saya mengatakan itu jatuhnya sedekah dari Bapak. Jatuhnya sedekah. Tapi mengambil hak orang itu tidak bisa ya. Menurut saya tidak bisa. Apalagi di beberapa tempat yang begitu berharga. Artinya berharga, kalau ada orang yang mengambil burung itu mereka marah. Kalau itu yang mengambil tetangganya dijadikan permasalahan kan begitu. Oleh karenanya ya lebih baik pastikan dulu ada pemiliknya atau tidak. Ya kalau memang sudah dipastikan ada pemiliknya ya tidak bisa kita ambil. Tapi kalau kita yakin tidak ada pemiliknya karena kita lihat dia bersarang di rumah kosong, sudah beranak pinak di situ, maka ya hukum asalnya ya dia adalah hewan liar yang kalau memang kita dapatkan ya itu milik kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ke-7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berpakaian menggunakan gamis Arab mendapatkan pahala sunnah? Apakah gamis lebih baik dari menggunakan sarung? Enggak ya, saya rasa bukan sunnah. Saya tidak tahu. Tapi saya rasa ya gamis hanya pakaian saja. Pakaian yang dicintai oleh Nabi ya pakaian yang berwarna putih. Ya. Apakah pakai gamis sunnah? Saya tidak tahu apakah itu sunnah atau bukan, atau hanya kebiasaan. Karena tidak semua kebiasaan Nabi itu sunnah. Karena beliau sama seperti kita manusia. Ada makanan kesukaan, ada minuman kesukaan, ada favorit beliau minyak wangi misalnya, sama. Ya. Kalaupun kita mengikuti favorit Nabi, itu ada pahalanya bukan dari sisi
perbuatan itu secara khusus. Tapi dari sisi rasa bangga kita kepada Nabi, rasa cinta kita kepada Nabi, itu yang ada sisi pahalanya. Mana yang lebih utama, gamis atau sarung misalnya? Tidak ada ketentuan khusus. Yang bisa pakai sarung, yang ingin pakai gamis. Tidak ada ketentuan khusus terkait dengan hal itu. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya pengusaha sukses. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif